Ah jahat, enggak punya hati. Kuetakan kaki sebagai tanda perlawanan atas keputusan sepihak lelaki paruh baya yang egois di hadapanku. Ia sangat tega dan tidak memerdulikan air mata yang bercucuran karena ulahnya. Ayah bersikeras dengan apa yang sudah ditetapkan, menganggap aku bagai sebuah boneka yang bisa dimainkan semaunya. Aku yang kecewa pun memutuskan berlalu meninggalkan ruang tengah di mana ayah yang egois dan ibu yang termangu dan lesu. Pintu kamarku banting dengan kencang, hingga menciptakan suara yang membahana dan tentu mengagetkan siapa saja yang berada di rumah ini. Ah, biar saja aku tidak peduli toh mereka juga cuek padaku. Rumah yang dahulu bak surga ini, kini berubah seperti neraka yang panas. Semua yang terjadi dalam hidupku sungguh membuat aku muak dan ingin sekali berteriak memberontak. Disaksikan tembok lapuk tangisku luruh bersama dengan harapanku yang kandas karena keadaan yang tidak berpihak, ku benamkan wajah dalam bantal sehingga lengkingan sedu sedan yang tercipta dapat teredam dan hanya dapat didengar olehku saja. Malam ini adalah malam terakhirku berstatus sebagai single, karena besok aku akan menikah dengan seorang pria yang sama sekali tidak aku kenal, apalagi aku cintai. Pernikahan yang mendadak dan tiba-tiba ini membuat batinku terguncang, serasa dijatuhkan dari atas langit lalu menimpa tanah dan menembus sampai ke lapisan yang terakhir, sangat sakit dan merasa terhina tentunya. Karena lelaki itu bukan menikahi, tapi membeli. Mentang-mentang dia banyak uang seenaknya melakukan apa saja yang dia bisa. Aku benci dengan takdir dan nasib, mengapa Tuhan memberi aku keluarga yang seperti ini? Usiaku baru akan menginjak 19 tahun bulan Mei nanti, teman-temanku semua melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Aku apa? Malah menikah dengan bandot tua yang lebih pantas aku panggil dengan sebutan Om, karena usianya tidak jauh dari ayah. Aku ingin kabur tapi rasanya tak mungkin. Aku mau kabur kemana? Aku sebenarnya bukan jomblo. Aku punya kekasih dan kami sudah pacaran 1 tahun lamanya. Tapi dasar pengecut, pacarku si Bagas angkat tangan saat aku mengajaknya kawin lari. Aku masih mau kuliah. Kalau nikah nanti, kamu, maksudku, kita mau makan apa? Dan siapa yang akan ngebiayain kuliah aku? Bunda aku pasti murka disangkanya aku ngehamilin kamu karena anaknya mendadak dangdut. Mendadak nikahin kamu dengan cara yang enggak baik pula. Duh aku enggak sanggup. Maaf ya, sayang, pala lupeang. Kurang asteris memang si Bagas itu, giliran ngajak ciuman aja semangatnya berkobar. Giliran disuruh nunjukin bukti kesungguhan dia malah melempem kayak kerupuk apek. Dasar cemen, enggak punya nyali, kepentingan sendiri yang dia pikirin, janji suci yang selama ini dia ikrarkan ternyata cuma isapan jempol belaka. Aku benci Bagas, aku benci ayah, aku benci si bandot tua yang bakalan jadi suamiku besok. Aku benci makhluk Tuhan yang berjenis kelamin lelaki, aku benci. Pernah aku coba bernego dengan ayah tentang keputusan ini. Aku coba membujuk beliau agar aku diizinkan untuk bekerja demi bisa menopang perekonomian keluarga yang mulai carut-marut. Dan, debak, ayah menolak mentah-mentah niat mulia itu. Alhasil aku gondok dan mau tidak mau harus manut, tidak boleh tidak. Dengan berat hati aku pun menurut, semuanya kulakukan semata-mata demi membahagiakan orang tua dan adik-adikku. Calon suamiku, maksudku si bandot tua itu adalah seorang pengusaha yang bisa dibilang sukses. Dia banyak menolong keluarga ini terutama dalam masalah keuangan. Usaha restoran ayah bangkrut setelah ibu ketahuan memiliki banyak hutang di bank, rentenir, beberapa tagihan kartu kredit dengan limit di masing-masing kartunya lumayan besar dan koperasi simpan pinjam. Alfian Wijaya, si bandot tua yang besok akan menjadi suamiku itu adalah seorang pelanggan setia restoran ayah. Dia sering sekali memesan catering dan tumpeng apabila sedang ada event di perusahaannya. Hubungan si bandot tua dengan ayah sangat erat, maka sewaktu ayah gulung tikar dan terpaksa menjual semua asetnya demi membayar hutang ibu yang jumlahnya sampai ratusan juta, dia datang lalu menawarkan bantuan finansial yang jumlahnya tidak main-main, asalkan ayah tidak menutup usahanya. Ayah menolak mentah-mentah bantuan dari si bandot tua, beliau tidak mau punya hutang budi.
Alhasil kami pun jatuh miskin, tinggal di rumah minimalis di pemukiman padat penduduk yang kumuh. Tapi saat kami sudah melarat, ayah tidak bisa lagi menolak apa yang diberikan oleh bandot tua tersebut. Sehingga hutang budi itu benar-benar tercipta, dan aku menjadi pelunasnya. Ibu hanya bisa menangis dan meminta maaf saat aku dan adik-adik menderita terkena imbasnya. Waktu itu, aku ingin sekali membencinya tapi aku tidak bisa. Melihat itu aku bisa apa? Ya, cuma mengelus dada serta meratapi nasib yang malang ini. Sering aku berpikir keras akankah kisahku bak sinetron ikan asin terbang? Berawal tragis tapi berakhir manis, entahlah. Cuma Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku merasa sepi di dalam kamar ini, padahal di luar sana sedang ramai. Banyak orang sedang mempersiapkan acara untuk besok. Saudara jauh, tetangga dan kerabat dekat berdatangan untuk membantu. Samar-samar ku dengar suara tawa mereka, begitu lepas dan tanpa beban. Aku tidak bersemangat dan masa bodoh dengan semua ritual yang harus dijalani sebelum pernikahan. Peduli amat dengan puasa dan juga tradisi pingit, aku bebas jalan dan nongkrong dengan teman-teman. Ayah dan ibu tidak bisa melarang karena itu syarat sebelum aku mau menuruti permintaan mereka. Asteris asteris asteris. Dalam kamar yang indah ini hatiku merasa terkoyak. Wajah yang telah dipoles riasan tebal ini terasa bagai topeng badut saat aku lihat di cermin. Kebaya mewah nan cantik yang si bandot tua pesan khusus dari butik ternama pun kurasa gerah dan tidak nyaman, sama seperti perasaan yang bergejolak ini. Telinga seketika terasa panas dan memerah saat MC memberitahu kalau rombongan calon mempelai pria sudah tiba. Perias pengantin yang tidak tahu perihal isi hati ini pun menepuk bahuku sembari bersorak gembira. Aku meresponsnya dingin, cuma tersenyum kecut, sekecut ketek tukang becak yang baru selesai ngegenjot di tanjakan. Wanita yang berperan sebagai Mua itu kembali mengecek riasan wajahku, usai sapu sana sini senyumnya mengembang. Perfect, katanya. Aku memandang wajah yang menurutku seperti pemain lenong yang akan tampil di panggung. Kebaya modern putih, rambut disanggul yang dihiasi siger emas dan kembang goyangnya, dirasa bagai atribut pemain barongsai saat perayaan Imlek. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk oleh seseorang yang hendak menjemputku, Diavina, sepupuku. Mel, yuk ke depan, ajaknya mengulurkan tangannya padaku. Tanpa menjawab, aku meraih uluran tangannya dan berjalan menuju teras rumah yang dijadikan tempat untuk ijab kabul. Kulihat sekilas wajah calon suamiku, ia tersenyum ramah tapi aku pura-pura tidak melihatnya. Kepada calon pengantin wanita kami persilahkan duduk di samping sang pangeran yang telah bersiap mengikrarkan janji suci di hadapan kita semua, ucap MC membuatku ingin muntah. Semua orang kecuali aku tersenyum mendengar ucapan MC itu. Pangeran apaan? Pangeran kodok kali atau pangeran jompo? Setelah melewati beberapa rangkaian prosesi maka tibalah saatnya pengucapan ijab kabul. Setelah dipandu oleh Pak Penghulu, maka si bandot tua itu dengan lantang mengucapkan kalimat sakral di depan semua orang yang hadir di sini. Saya terima nikah dan kawinnya Amelia Gentari Permadi binti Dodi Permadi dengan mas kawin satu set perhiasan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Para saksi, tamu undangan dan keluarga mengucap syukur karena prosesi utama berjalan dengan lancar dan sukses. Bagai tersengat listrik bertegangan tinggi saat mendengar penghulu dan semua orang berkata, sah, itu berarti per hari ini aku akan hidup dengan si tua bangka. Tidak mengapa aku sebut dia tua bangka? Itu karena usianya sudah 40 tahun, ia seorang perjaka tua alias bujang lapuk. Entah kenapa dia belum menikah sampai usianya setua itu, hanya Tuhan dan dia yang tahu. Acara resepsi kami diadakan secara sederhana, aku malu kalau harus pesta meriah. Teman-teman sekolah, tidak ada satupun yang aku undang. Apa kata dunia seorang Amelia yang jadi rebutan cowok-cowok populer dan terkenal sebagai playgirl di sekolah dulu tiba-tiba nikah muda, sama bandot tua lagi. Rasanya aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, lalu kemudian mengusirnya dari sisi ini. Sumpah aku muak, benci, dan enek harus duduk berdekatan di pelaminan dengannya.
Apalagi saat dia sok perhatian menawari aku mau makan atau tidak. Ih, benar-benar menyebalkan. Apalagi aku sempat melirik dengan ujung mata, dia sering mencuri pandang kepadaku, ingin rasanya aku tusuk matanya pakai kembang goyang yang menancap di sanggul palsu ini. Saat duhur menjelang acara resepsi pun usai, aku dan dia dipersilahkan untuk masuk beristirahat. Si bandot tua sok manis, mengulurkan tangan berniat menuntunku. Tapi dengan tegas aku tolak, beralasan tidak kuat ingin buang air kecil. Secepatnya aku ngacir duluan. Sejenak aku berdiam diri di dalam kamar mandi, berjalan mondar-mandir dengan pakaian lengkap. Konyol memang, tapi semua ini aku lakukan agar alasanku tadi tidak sekadar hoaks. Hingga 5 menit lamanya, aku pun keluar dan melangkah masuk ke dalam kamar pengantin. Segera aku kunci pintu, agar dia tidak masuk tiba-tiba di saat aku lagi buka baju. Asteris asteris asteris. Garis bawah 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 garis bawah. Kuhempaskan tubuh di ranjang, menghela napas panjang memindai kamar ini. Mencebik dan merutuk, meski sia-sia tapi itu bisa membuatku lega dan merasa lebih baik. Kemudian aku berdiri, sudah saatnya menanggalkan pakaian lenong ini, aku ingin mandi dan istirahat dengan tenang dan damai. Saat pakaian dan semua atribut tanggal, pintu diketuk. Pasti itu si Batu alias bandot tua, sungutku geram. Dengan wajah masam aku membuka pintu. Tanpa menegurnya aku kembali masuk menyambar handuk kimono yang tergantung di paku. Tanpa menoleh kepada dia, aku bergegas pergi meninggalkannya. Sesampainya di dalam kamar mandi, aku segera membersihkan diri. Hampir 2 jam lamanya aku semedi di dalam kamar mandi, karena kewalahan mengurai rambut setelah disasak tadi. Setelah berhasil mengurai rambut yang kusut, aku pun segera membasuh seluruh tubuh. Segar rasanya, apalagi setelah keramas kepala ini jadi enteng sekali. Di dalam kamar, aku pakai baju kebesaran emak-emak yaitu daster. Usai mengoleskan pelembab muka, aku pun langsung berbaring di atas spring bed yang empuk dan nyaman. Si bandot tua tidak ada di sini, membuatku sangat damai dan tenteram tentunya. Namun ketika akan terlelap, pintu kamar kembali diketuk dan terdengar suara derap langkah si bandot tua memanggil namaku. Dek, ini Mas Fian, tolong buka pintunya. Aku merutuk dalam hati, dengan wajah kesal segera ku buka kunci pintu. Setelah itu kembali ke formasi awal tadi. Suara sepatunya membuat telinga ini sakit, dia menggantungkan jasnya di kastop dekat lemari pakaian. Kuintip dengan mata yang pura-pura dipejamkan, dia sedang celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Dek, bisa minta tolong ambilkan handuk? Tangannya mengusap pundakku. Tanpa menjawab aku bangun dan beranjak membuka lemari, untuk mengambilkan benda yang dia butuhkan. Beneran ya nih si bandot tua ini, ngeganggu ketenangan gue aja. Kedua kalinya aku merutuk dalam hati. Makasih ya, Dek, Mas mandi dulu, ucapnya sok imut. Mandi aja sono, kayak gue nungguin lo aja dasar batu alias bandot tua. Aku tersenyum dan mengangguk, berusaha tidak menunjukkan rasa kesalku padanya, semuanya kulakukan demi keluarga. Sepeninggal dia, aku pun pulas tertidur. Beberapa kali dia membangunkan aku untuk salat, tapi aku tak menggubrisnya. Aku beralasan aku sedang haid. Selepas Isya setelah selesai makan malam bersama, dia mencoba mengajakku bicara berdua di dalam kamar sebelum kami terlelap. Mas tahu, De Amel belum siap dengan pernikahan ini. Tapi Mas minta, De Amel harus mulai belajar menerimanya ya, ucapnya pelan tapi tegas. Om Fian, Mas Fian jangan bicara kayak gitu. Dengan aku bersedia menikah, itu artinya aku sudah menerima Mas Fian. Suka enggak suka, toh aku enggak punya pilihan. Alhamdulillah kalau begitu, Mas lega dengarnya. Mudah-mudahan saja pernikahan kita ini bisa membawa kebaikan untuk kita dan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat ya, Dek. Amin, jawabku tampak penuh harap, padahal penuh rutukan.
Beberapa saat kemudian Mas Fian meraih dan mencium punggung tangan ini dengan lembut, rambutku ia usap perlahan. Tanpa menunggu izin, dia mendaratkan ciuman di kening, lalu turun ke pipi dan bibir. Aku tidak memberi respon, bukan tidak bisa berciuman, tapi aku merasa jijik ketika bibirnya menyentuh dan memagut bibirku. Tiba-tiba ia melepaskan bibirnya dan menatap wajah ini. Kok diam, Dek? Kamu belum siap ya? Enggak, Mas. Aku enggak tahu cara berciuman. Aku bingung harus bagaimana, kilahku bohong. Padahal waktu pacaran dengan Bagas, sering aku berciuman alias cipokan. Maaf Mas Fian, aku belum bisa malam ini. Tanganku mendorong dada bidang itu pelan, menghentikan aksinya. Kenapa, sayang? Kata sayang, yang dia ucapkan barusan, benar-benar bikin aku gumoh, huek. Aku sedang ada tamu bulanan, Mas. Makanya tadi aku enggak salah. Harap-harap cemas berharap ia percaya, dan tidak meraba apakah aku memakai pembalut atau tidak. Ia tersenyum dan kemudian mengangguk. Iya Mas tahu, tadinya Mas kepingin mesra-mesraan aja gitu. Kulihat ada gurat kecewa di wajahnya, tapi aku enggak peduli yang penting aku berhasil hore. Itu artinya aku harus bersandiwara mendapat tamu bulanan selama seminggu lamanya. Hal itu tidak membuatku aman tapi setidaknya aku bisa mengulur waktu. Hari ini adalah hari pernikahan kami yang kelima. Dan sesuai dengan perjanjian awal aku akan meninggalkan rumah dan ikut bersama Mas Fian ke rumahnya. Rasanya sangat berat aku berpamitan dengan orang tua dan kedua adikku. Air mata ini tumpah. Aku tidak kuasa harus berpisah dengan mereka. Walaupun aku bisa setiap saat bertemu dengan mereka, karena rumah Mas Fian dan orang tuaku hanya berjarak kurang lebih 100 kilometer. Namun, tetap saja itu suatu hal yang membuatku sangat bersedih. Ingat ya, nak, pesan ayah, harus hormat dan patuh pada suami. Ayah selalu berdoa yang terbaik untukmu, bisik ayah ketika memelukku. Kujawab petuah ayah dengan anggukan. Lelaki paruh baya itu tahu betul seperti apa perasaanku saat ini. Tapi, ayah tidak mau tahu dan terkesan tidak peduli. Aku merasa dijual pada si bandot tua. Diri ini tak ubahnya seperti budak pemuas nafsu yang dipersembahkan untuk pejabat pada masa kerajaan dulu. Aku dan Mas Fian memasuki mobil, tak kuasa menahan tangis saat besi yang mewah yang ditumpangi meninggalkan rumah yang selama kurang lebih 3 tahun ini aku tempati. Aku menangis sesegukan di dalam mobil, lambaian tangan mereka tidak bisa hilang dari ingatan. Mas Fian yang duduk di sebelah memeluk erat, hal itu tidak berarti apa-apa. Tidak juga bisa membuatku luluh untuk mencintainya. Jangan sedih lagi, Dek. Setiap saat adik ingin ke rumah ayah bilang saja, Mas akan antar. Aku mengangguk dan terus menangis, di sepanjang perjalanan menuju rumah Mas Fian. Lebih 1 jam kemudian, kami tiba di rumah mewah yang begitu asri dan nyaman. Aku dan Mas Fian turun dari mobil. Pak Zaki, sang supir segera membuka bagasi dan menurunkan koper-koper. Assalamualaikum, ucap Fian ketika memasuki rumahnya. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita paruh baya bersanggul, dengan wajah menor yang sedang asik membaca majalah di sofa ruang tengah. Wanita bergaya bak ibu sosialita itu adalah ibu mertuaku, Ibu Siska namanya. Dari raut wajahnya sepertinya ia tidak suka padaku, terbukti pada saat pernikahan dulu dan sekarang tatapannya tetap sama, sinis. Tapi aku tidak mau ambil pusing. Bodoh amatlah, toh aku juga nikah karena terpaksa. Seandainya wanita itu mengusirku suatu hari nanti, hal itu akan jadi senjata ampuh untuk bisa lepas dari belenggu pernikahan ini. Mas Fian mencium punggung tangan ibunya dengan takzim, kemudian ia memeluknya dengan penuh rasa sayang. Aku bersikap sama, mencium tangan mertuaku yang sebelumnya menatapku dari atas sampai bawah, seperti aneh melihatku. Padahal jelas-jelas dia yang menurutku aneh. Kami berbincang sebentar dengan Bu Siska. Setelah itu Mas Fian mengajakku untuk beristirahat di kamarnya. Tangan ini dituntun masuk, menuju ruangan pribadi yang terletak di dekat ruang tengah. Sesampainya di dalam, aku takjub dengan kamar tidurnya, begitu nyaman dan wangi sekali.
Mataku berkeliling menatap ke setiap sudut ruangan yang dipenuhi dengan perabotan modern dan tentunya mahal. Dahulu, kehidupanku juga bisa dibilang mampu. Tapi rumah masa kecilku tidak semewah rumah Mas Fian. Haruskah aku merasa beruntung karena mempunyai suami tajir? Dek, lemari pakaian yang 3 pintu itu baru. Mas sengaja belikan untuk menyimpan semua pakaianmu. Karena lemari Mas sudah penuh, hehe. Iya Mas, terima kasih. Aku merasa kikuk dan canggung di rumah mewah ini. Mas, aku mau mandi dan ganti baju dulu ya, ucapku memecahkan kecanggungan dengannya. Mas Fian mengangguk dan mengeret koper kami ke dekat lemari pakaian. Segera aku membuka dan mengambil pakaian santai juga handuk, membawanya ke kamar mandi yang lagi-lagi membuat aku takjub dibuatnya. Usai mandi, aku duduk di tepi ranjang, menggosok rambut yang basah dengan handuk kecil. Mas Fian tidak mau jauh dariku. Ia duduk menemani dan menawarkan diri untuk membantu mengeringkan mahkota indah ini. Jujur, aku merasa risih dan tidak nyaman dengan perlakuannya. Bulu romaku merinding saat wajahnya mendekat. Dari pantulan cermin aku lihat matanya terpejam saat menghidup bau harum yang menguar dari rambutku. Embusan napasnya membuat tengkuk meremang, adegan tidak senonoh pun terbayang dalam benak. Tidak tahan dengan perasaan jijik yang menguasai, aku bangkit dan menyibukkan diri menyusun pakaian dari dalam koper ke lemari. Bibik saja nanti yang ngerjain, Dek, katanya sembari menatapku lekat. Aku menggeleng dan tersenyum sok manis. Aku bisa sendiri, Mas. Enggak puas kalau barang pribadi, orang lain yang ngerjain. Mas Fian mengangguk. Lama-kelamaan dia merasa bosan melihatku tak memberikan kesempatan sedikit pun padanya untuk menghabiskan waktu berduaan. Dia berpamitan untuk keluar kamar setelah sebelumnya bertanya aku mau makan apa saat makan malam nanti. Apa aja, aku makan, Mas. Baik, Mas keluar ya. Iya. Sepeninggal Mas Fian, aku berhenti bersandiwara. Ku hempaskan bokong ini, melepas lelah setelah berusaha lolos dari cengkeraman singa tua, hehe. Saat jam makan malam tiba, aku duduk di depan meja makan malam yang mewah dan indah. Berbagai macam menu masakan lezat tersaji di atasnya, lengkap dengan makanan penutup dan buah-buahan. Aku yang merupakan anggota baru di rumah ini, banyak diam. Termasuk saat Mas Fian bersikap sok mesra di depan ibu dan adik perempuannya, yang usianya 5 tahun lebih tua dariku. Sikapnya benar-benar seperti ABG, ingin kutolak tapi aku menjaga nama baiknya di depan ibu dan adiknya yang sangat sinis kepadaku. 1 jam lamanya aku menahan rasa muak yang menyeruak, meski hidangan yang masuk ke dalam mulut ini lezat, tapi suasana makan malamnya sungguh sangat garing dan sangat membosankan. Pukul 20.30 aku berpamitan duluan ke kamar, meninggalkan Mas Fian yang masih asik menonton televisi dengan ibu di ruang tengah. Setengah jam kemudian, dia muncul dan mengunci pintu kamar. Jantungku berdegup kencang saat sosoknya mendekat. Aku yang tidur memunggungi mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Takut dan jijik akan terjamah oleh tangannya yang kokoh itu. Seketika tubuh ini menggigil panas dingin. Dalam gelisah aku merasakan tubuhnya merapat, tangannya menyelusup memeluk pinggang ini. Bibirnya yang agak tebal mulai mengecup tengkuk, aku bergidik jijik. Rasanya benar-benar muak dibuatnya. Dek, sudah pulangkah tamu bulanannya, bisik Mas Fian? Mataku terbelalak, kedua tangan ini gemetar ketakutan. Jawaban apa yang harus katakan padanya? Bantu jawab dong readers, tulung. Asteris. Garis bawah. Oke guys, kelanjutannya silahkan cek di deskripsi ya. Link videonya ada di deskripsi. Oke.